Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ankim, bertemu lagi di For This On dalam mata kuliah pengantar biokimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai respirasi seluler, di mana respirasi seluler ini terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob ini memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob itu tidak memerlukan oksigen. Pokok bahasan kita kali ini yaitu respirasi aerob. Sebelum masuk ke respirasi aerob, saya akan sedikit menjelaskan tentang tahapan awal pada respirasi aerob. Nah, ini dianggap sebuah membran sel. Kemudian di dalam membran sel tersebut terdapat sitosol dan mitokondria. Untuk respirasi aerob, bahan utamanya adalah glukosa atau C6H12O6. Glukosa ini diperoleh dari pemecahan makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian dipecah menjadi monosakarida, yaitu termasuk glukosa dan fruktosa. Akan tetapi, glukosalah yang berperan utama dalam proses anaerob ini. Ketika glukosa masuk ke dalam sel, akan terjadi tahapan respirasi aerob yang pertama, yaitu glikolisis, di mana glukosa akan diubah menjadi asam pirufat yang terjadi di sitosol. Kemudian asam pirufat ini akan memasuki mitokondria yang akan diubah menjadi asetil-CoA melalui proses oksidasi pirufat atau dekarboksilasi oksidatif. Lalu, asetil-CoA ini memasuki siklus asam sitrat atau yang biasa dikenal dengan siklus Krebs. Dan tahapan terakhir yaitu fosforilasi oksidatif atau transport elektron. Nah, dari tahapan-tahapan ini akan menghasilkan ATP. Apa sih ATP itu? ATP atau adenosin trifosfat, yaitu senyawa yang berenergi tinggi. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas secara detail mengenai glikolisis. Apa sih glikolisis itu? Nah, glikolisis ini terjadi di sitosol. Glikolisis ini dibagi menjadi 9 langkah yang mengubah satu molekul glukosa menjadi beberapa senyawa dan pada langkah akhir akan membentuk 2 molekul asam pirufat. Langkah pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, pada proses ini terjadi reaksi fosforilasi. Apa sih reaksi fosforilasi itu? Reaksi fosforilasi itu adalah penambahan gugus fosfat pada suatu molekul. Nah, molekul yang di sini itu tepatnya itu molekul glukosa. Enzim yang berperan dalam proses ini adalah enzim heksokinase. Fosfat yang di sini berasal dari ATP. Pada langkah ini akan melepas satu atom hidrogen pada molekul glukosa, kemudian diganti oleh satu fosfat yang berasal dari ATP. Di sini terjadi penggunaan energi sehingga ATP diubah menjadi ADP atau adenosin difosfat. Atom fosfat ini terikat pada karbon nomor 6, sehingga disebut glukosa 6-fosfat. Langkah yang kedua, glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Reaksi yang terjadi adalah isomerasi yang dikatalisis oleh enzim fosfoglukoisomerase. Isomerasi adalah suatu senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama, tetapi rumus molekulnya berbeda. Nah, jadi di sini glukosa dan fruktosa ini memiliki rumus kimia yang sama, hanya saja struktur molekulnya berbeda. Langkah yang ketiga, fruktosa 6-fosfat ini diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Reaksi yang terjadi yaitu fosforilasi dengan enzim fosfofruktinase. Fosfatnya sama berasal dari ATP, di mana fosfat akan ditransfer ke karbon nomor 1.
pada molekul fruktosa 6-fosfat ini. Sehingga ATP juga diubah menjadi ADP. Karena fosfat terikat pada karbon nomor 1, sehingga penamaannya menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di mana nantinya fruktosa 1,6 bifosfat ini akan dipecah menjadi 2 gula yang berkarbon 3. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu terjadi reaksi lisis atau reaksi pemecahan dengan bantuan enzim aldose yang akan memecah fruktosa 1,6 bifosfat ini menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Yang mana keduanya ini merupakan isomer. Sehingga pada langkah ini terdapat enzim isomerase yang mengubah dihidroksiaseton ini akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Sehingga nantinya terdapat 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat. Langkah yang kelima itu terjadi 2 proses ya, karena tadi terdapat 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat. Nantinya gliseraldehid 3-fosfat ini akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. 2 di sini melambangkan karena tadi terdapat 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat. Sehingga ketika diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat juga terdapat 2 molekul. Di mana enzim yang berperan dalam proses ini adalah enzim gliseraldehid bifosfat dihidrogenase dengan reaksi oksidasi dan fosforilasi. Di sini. Pada langkah ini cukup kompleks karena ada 3 pembentukan, yaitu pembentukan hemitioasetal, tioester, dan pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Pada reaksi ini, terutama oksidasi, di sini akan mengoksidasi gliserol 3-fosfat ini akan melepaskan atom hidrogennya, kemudian akan berikatan dengan 2 NAD+, yang mana akan produknya menghasilkan 2 NADH. Oksidasi juga menyebabkan penggabungan atom oksigen ke gliserol 3-fosfat. Kemudian reaksi fosforilasi, fosfatnya berasal dari fosfat anorganik yang terdapat di sitosol. Berikatan dengan atom karbon nomor 1 yang sebelumnya telah teroksidasi dengan penggabungan atom O sehingga menghasilkan 1,3 bifosfogliserat. Langkah yang keenam yaitu pembentukan 1,3 fosfogliserat dari 1,3 bifosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim fosfogliserokinase. Enzim ini hanya akan melepas fosfat yang terikat pada karbon nomor 1, kemudian ditransfer ke ADP, sehingga terbentuk ATP. Di sini 2 karena tadi terdapat 2 molekul 1,3 bifosfogliserat. Sehingga di sini juga akan menghasilkan 2 ATP. Dan terbentuk juga 2 molekul 3 fosfogliserat. Selanjutnya langkah yang ketujuh, yaitu 3 fosfogliserat ini akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Di sini terjadi relokasi fosfat, sehingga mengalami reaksi isomerisasi. Enzim ini akan melepas fosfat yang tadinya pada karbon nomor 3 akan direlokasi ke karbon nomor 2. Atom P akan bertukar tempat dengan atom hidrogen, yang kemudian atom hidrogen tersebut akan berikatan dengan atom oksigen, membentuk 2 fosfogliserat.
Selanjutnya, pada langkah nomor 8, dua fosfogliserat ini mengalami dehidrasi menjadi fosfenol piruvat dengan bantuan enzim enolase. Dehidrasi berarti pelepasan molekul H2O. Pada karbon nomor 2 akan dilepas atom H dan pada atom nomor 3 akan dilepas gugus hidroksil atau OH. Sehingga terbentuklah fosfoenol piruvat. Nah, pada tahap ke-9 ini, fosfoenol piruvat ini akan diubah menjadi asam piruvat yang dikatalisis oleh enzim piruvat kinase. Dari reaksi transfer gugus fosfat dari fosfoenol piruvat ke ADP membentuk ATP ini. Dengan ditransfer gugus fosfat menyebabkan perubahan struktur menjadi asam piruvat. Sehingga hasil akhir dari glikolisis ini, glukosa diubah menjadi 2 molekul asam piruvat dan menghasilkan 4 ATP. 2 ATP ditambah 2 ATP menghasilkan 4 ATP. Akan tetapi pada langkah awal ini digunakan 2 ATP, sehingga produk hasilnya menghasilkan 2 ATP. Dan proses glikolisis ini, glukosa itu menghasilkan 2 molekul asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Baik, sekian penjelasan video for this on pengantar biokimia. Semoga membantu Sobat Ankim semua dalam memahami materi. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.